Saya tadi janji ke Bung Rocky, saya nggak tahu Bung Rocky menyimak apa tidak ya, apa yang kemudian disampaikan tadi oleh PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Tapi menyimak ataupun tidak, saya ingin komentar dari Bang Rocky, silakan. Oke. Tapi nyimak nggak tadi semua tanya dulu? Nyimak apa? Nyimak kalimatnya apa? Nyimak wajahnya? Dua-duanya lah. Ada, nggak perlu lihat kalimatnya. Tuh. Lihat wajahnya dari awal, Mutia aja. Wajahnya tidak gembira untuk mengucapkan sesuatu yang diputuskan sebetulnya di dalam rapat partai. Agus Gumiwang juga mengalami delirium, terbata-bata untuk mengucapkan. Karena dia mesti edit kalimatnya. Jajaran di belakang dia tuh wajahnya sama, muram. Itu intinya begitu kan. Jadi dari awal kita tahu kimianya ini, ya kimia di dalam tabel kimia ini yang namanya golongan alkali tanah itu yang belajar kimia. Barang yang ya nggak penting sebetulnya lain dengan di tabel periodik sebelah kiri itu namanya helium itu. Golkar berubah dari helium jadi alkali tanah. Kalau Anda pernah belajar kimia. Susunan berkala. Sudah iya tuh. Tabel berkala itu. Itu pas di belakangmu ada tulisan barusan tadi white coffee itu. Itu sama. Mana lebih pahit? Black coffee atau white coffee itu? Coba Aiman ngobrol sedikit. Tergantung di mana yang kasih gula. Dua-duanya nggak pakai gula. Oke. Kalau kasih gula dua-duanya manis. Pertanyaan saya mana lebih pahit? Black coffee atau white coffee? Dan jawabannya adalah? Ya saya mau tanya kamu dulu. Saya bedain nggak yang sponsori acara ini? Kenapa? Lebih pahit. Kenapa? Ya dia kira-kira. White coffee katanya. Kalau cara berpikir Rocky itu harus dibalik dari umum ya kan. Orang mungkin berpikirnya black coffee. Kita jadi white coffee. Kelihatan putih tapi pahit gitu kan. Nggak mainstream lah gitu. Memunculkan paradoks mungkin begitu ya. Ya dia tidak berpikir, dia cuma mengira-ngira pikiran saya. Kenapa disebut black coffee? Kenapa disebut white coffee itu? Kadar dari white coffee itu kafeinnya lebih tinggi dari black coffee karena roastingnya beda. Itu aja intinya tuan. Jadi kalau saya terangkan baru review, benar kan gue, iya tapi dia menduga tadi, menebak gitu, bukan menganalisis gitu. Sama tadi, white coffee, orang nggak ada yang namanya white coffee. Kopi itu pasti hitam itu. Tapi mengucapkan white coffee lalu dipikirannya, oh itu lebih sedikit kadar bitterness-nya. Tapi sebetulnya dia lebih pahit. Golkar juga begitu akhirnya kan. Mau menyembunyikan sesuatu padahal sebetulnya wajah mereka itu wajah white coffee itu. Bitterness. Teriris, nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangan partai gede itu nggak bisa ngapa-ngapain, datang dengan konferensi pers yang orang udah tahu dari awal pasti begitu. PLT-nya adalah Agus Gumiwang, kita udah tahu dari awal tuh, bisik-bisik dari 3 bulan lalu. Satu waktu di pertemuan Golkar, kayak 2-3 bulan lalu saya diundang, di depan saya ada Pak Erlangga Ibrahim. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar, nggak mau dengar suara saya. Jadi kan? Gue nggak pernah salah bikin analisis itu. Erlangga Ibrahim atau Erlangga Hartarto? Erlangga Hartarto di depan saya. Mungkin dia tersinggung, saya bilang Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya. Silakan itu. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh. Ujung dari Erlangga ada di mana itu. Apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Dan kenapa mesti Erlangga? Yang lain siapa? Ya kalau Anda katakan ketua umum berarti ketua umum yang lain harus tahu dong. Iya. Itu kan logika. Enggak. Saya cuma bilang Erlangga tahu. Kalau ketua umum lain tahu, pasti ketua umum juga diganti oleh Jokowi. Pertanyaan saya kenapa kemudian Anda menduga Erlangga tahu? Bukan saya nggak menduga, saya menganalisis dan Erlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang, dia tahu bagaimana ya segala macam hal, bahkan yang dia dikenakan besok mau ditangkap. Soal isi transport segala macam. Saya harus challenge aja. Enggak. Kalau seperti itu, Bu Sri Mulyani juga dalam ancaman dong. Kalau logikanya seperti itu. Dari awal dia disuruh ancaman. Nyatanya tidak pernah diperiksa, ya, tidak pernah tegak hukum. Artinya, ya apa artinya kalau dia nggak pernah diperiksa? Artinya analisa Anda kan salah.
Artinya Sri Mulyani tidak berbahaya bagi Jokowi. Dia nggak punya partai, apa bahayanya Ibu Sri Mulyani? Golkar punya partai. Itu soalnya. Yang tanpa punya partai pun bisa bersuara. Bagaimana caranya Sri Mulyani mengamankan Jokowi kalau Jokowi ada dalam persoalan hukum di DPR? Erlangga punya faksi di DPR, PDIP punya tuh. Kan masalahnya mesti ada perlindungan politiknya. Sri Mulyani nggak mungkin bikin perlindungan politik pada Jokowi. Itu logikanya begitu. Mau saya teruskan apalagi? Oke. Ini saya sebenarnya lagi bosan komentar politik nih karena gue lagi urusan panjat tebing, tapi oke lah. Ya. Karena lebih berguna panjat tebing daripada panjat beringin. Nah itu. Jadi, tapi ini kan asumsi Anda, ya bebas-bebas saja. Kalau ditanya bukti kan Anda belum tentu punya bukti. Ngapain kasih bukti pada hal yang transparan dari awal kita tahu? Kan you lihat logik dari kekuasaan. Logika kekuasaan nggak perlu ada bukti materialnya. Logika kekuasaan dari Jokowi dari awal itu aja konstan. Jadi dengan mudah kita tebak logikanya kan. Apa susahnya menebak logika politik Pak Jokowi itu? Gampang banget. Apa bedanya logika Anda dengan logika utak-atik Gatot? Saya nggak pernah utak-atik. Utak-atik itu orang yang nggak pakai logika tuh. Di mana saya utak-atik? Dari awal saya terangkan logika yang kemudian Anda bangun, yang kemudian seolah-olah benar, tapi tidak terjadi seperti itu karena buktinya tidak ada, nol. Kalau orang sekarang bilang zong. Oke, saya minta maaf. Ternyata Erlangga tidak mundurkan diri ya. Ternyata Agus Miwang tidak jadi BLT. Di mana? Kan saya bilang tadi, menurut saya Anda Erlangga Hartarto di depan saya bilang Anda akan diamputasi itu. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Jadi ada sesuatu di situ tuh. Kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh. Itu dasarnya coba. Sama tadi Pak Risa. Ya kita nggak beli partai yang memang nggak dibeli partai-partai itu. Partai-partai itu menawarkan diri. Bukan dipaksa dibeli. Mereka menjual dirinya. Ya, orang yang jual diri kan ya, harganya rendah kan. PKS jual diri. PKB jual diri. Nasdem bakal lagi jual diri lagi kan rendah harganya. Kalau prediksi Anda sekarang, saya mau tanya prediksi Anda ke depan. Anda tadi sudah prediksi sebelumnya. Ya, apa aja? Lalu. Tanya aja apa? PLT-nya Erlangga akan diamputasi. Iya. Ke depan siapa yang akan jadi ketua umum Partai Golkar? Ya jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi BLT? Oh, BLT atau PLT maksudnya? Ya, Agus gue bilang PLT. Ya. Bakal ketuanya BLT. Bakal ketuanya PLT. Oh, BLT. Oke. Ya, BLT siapa BLT? Singkatan dari apa BLT? Coba. B-nya siapa? Siapa, Bang? Silakan. pakai L-nya? Iya. Pakai mikrofon. Apa susahnya nebak begituan? P-nya apa? Ya, nanti kalau saya sebut ntar marah orang. Oke, masih ada apa lagi? Oke. Udah cukup, Aiman. Oke, makasih. Kita buktikan nanti ya. Enggak perlu bukti. Omongan dari Rocky Gerung. Tanggal berapa nih? 13 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa ketua umum Partai Golkar pasti ya, saya boleh bilang pasti adalah Bahlil Lahadalia. Saya bilang BLT. Yang bilang Bahlil dia.